Ya, saya pernah diundang, saudara. Saya sedikit intermezzo ya ini. Saya pernah diundang di Malang ini, di daerah Batu. Pengusaha-pengusaha kaya. Ya, diundang waktu itu sekitar belasan tahun yang lalu. Belasan tahun ini sudah lama, belasan tahun yang lalu. Ya, kondisi keuangan saya belasan tahun lalu itu nggak baik, saudara. Pas-pasan sekali ya untuk hidup. Saya merintis GKKR itu nggak gampang. GKKR baru berumur 16 tahun. Baru 16 tahun. Ya, pas-pasan sekali. Ya, kadang-kadang kalau undangan itu bagus, kita mengajar bagus, lalu orang memberikan honor, itu tentu menimbulkan sukacita. Ya, ya jelas ya. Saudara yang pernah, hamba Tuhan pernah susah, mengerti apa yang saya maksud. Orang undang, kita mengajar dengan baik, orang menerima dan baik, lalu memberikan penghargaan kepada kita, itu sukacita tersendiri. Nah, saya diundang, saya datang, ternyata orang ini gaduh-gaduh. Dia undang juga dari gereja Betani, seorang pendeta dari Betani. Jadi pikir dia ternyata, kalau masalah doktrin dari reform, makanya kami undang Anda, Pak Muriwali katanya. Ya, kalau masalah roh, kepenuhan roh apa segala macam, kami undang dari Betani. Oh begitu. Ya sudahlah, saya sudah diundang, sudah ada di Batu. Ya, kota Malang sama Batu kan dekat saja ya saudara ya. Ya saya waktu itu dijemput saudara ya. Dijemput. Jadi sudahlah saya bilang, saya khotbah apa ini? Nah yang dari Betani itu mengajak mereka doa semalam suntuk. Bahasa roh sikira beraba-raba sambil gemetar-gemetar semalam suntuk. Lalu jadwal saya siang hari mengajar doktrin. Terutama dikaitkan dengan bisnismen, ya, pengusaha itu bagaimana, ya. Kan saya punya 2 sesi, ya. Hari pertama 1 sesi, hari kedua 1 sesi. Ya, pokoknya sesi siang hari itu saya lumayan banyak waktunya, ya. Nah, pada hari kedua entah karena apa, ya, entah karena apa juga saya tidak tahu ya. Setelah saya mengajar, kok saya tiba-tiba singgung Bedihin, ya. Saya singgung Bedihin. Begitu saya singgung Bedihin, panitia yang mengundang saya, yang mengontak saya, ya, langsung protes. Pak, kami undang Bapak bukan untuk menyinggung hamba Tuhan lain. Kami undang Bapak bukan untuk menyinggung Bedihin. Itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, Pak. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan, katanya. Wah, saudara, saya kaget ya, berani juga dia ya. Tapi saya bukan orang kacangan yang dia undang, yang dia bisa sogok-sogok kan. Dikira mungkin selama ini karena mereka pengusaha-pengusaha, ya pendeta-pendeta. Apalagi waktu itu saya kan siapa yang kenal, siapa yang tahu ya. Ya segelintir orang tahu saya reform, saya mengajar reform, makanya saya diundang. Tapi maksud saya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pakai media sosial kan orang lebih kenal, begitulah ya. Jadi saudara, saya pikir dalam hati ini orang dikira saya ini mungkin seperti pendeta-pendeta selama ini yang diundang, yang diatur-atur, kemudian dikasih amplop besar. Ya, saya langsung bilang, Pak, Anda diam dulu. Anda undang saya dan kasih saya waktu. Ini waktu saya bicara, saya belum selesai bicara, Anda diam dulu. Oh, dia kaget saudara. Kok ada pendeta berani ya? Kok ada pendeta berani menentang begitu ya, karena mereka mungkin cukong-cukong ya, punya banyak uang. Saya bilang, Anda diam dulu, saya bicara dulu. Anda kasih saya waktu, ini waktunya saya, walaupun ini acaranya Anda. Dia diam, saya bicara sampai selesai. Setelah saya selesai, saya serahkan. Tapi saya pikir dalam hati saudara, saya pikir dalam hati, ya ini kalau dia tidak minta maaf atau apa nanti, ya dia interupsi saya, dia kasih amplop nanti saya pasti tolak. Tidak apa-apa saya bilang, ya nggak diantar pulang, itu masuk ke dalam itu tempatnya saudara. Itu memang tempat bisnis, itu agak masuk ke dalam itu, lalu
tidak ada angkot, tidak ada apa di situ. Saya pikir ya saya jalan kaki saja. Ya, saya sudah pikir jalan kaki. Saya sudah terbiasa susah, saudara. Ya, jalan kaki pelayanan berapa kilometer itu sudah biasa buat saya. Apalagi belasan tahun yang lalu saya kondisi masih lebih muda dari sekarang kan. Jadi saya pikir saya jalan kaki tidak masalah. Ya, saya sudah pikir ya jangan dia permain-mainkan hamba Tuhan. Ya, tapi begitu selesai dia minta maaf. Ya, begitu dia minta maaf dan melunak, saya akhirnya berpikir, ya sudahlah kalau dikasih amplop, saya terima saja. Apalagi dia sudah pakai waktu saya 2 hari, saya rugi waktu 2 hari, ya, saya terima amplopnya. Saya putuskan dalam hati. Ya, apa yang dia singgung, saudara, yang membuat saya kaget. Ya, setelah minta maaf dia bilang, bagi kami reform itu Pak, kami menghargai katanya. Ya, kami menghargai. Ya, lalu dia singgung-singgung Pendeta Stephen Tong, padahal saya sudah keluar dari GRII ya. Saya pun bukan hamba Tuhan di GRII, tapi berjemaat di GRII Malang. Dan di GRII Malang memang saya untuk konteks tertentu ya bisa membawakan firman Tuhan. Saya karena saya adalah hamba Tuhan. Jadi boleh dibilang saya hamba Tuhan lokal ya di GRII Malang ya, bukan hamba Tuhan secara nasional di GRII. Bukan ya. Tapi saya sudah berhenti dari GRII ya, sudah bukan jemaat di situ lagi ya. Saya lupa, mungkin masih jemaat atau bukan ya. Saya sudah tidak terlalu ingat saudara ya. Yang jelas saya punya pelayanan sendiri yang namanya GKKR, Gerakan Kebangunan Kristen Reform ya. Sudah lama sih, jadi saya sudah tidak terlalu ingat itu. Nah, kemudian dia singgung loh. Saya kaget kenapa dia singgung Pendeta Stephen Tong. Bagi kami Pak, orang Chinese katanya, orang Tionghoa, Pendeta Stephen Tong itu adalah panutan kami. Saya jadi kaget. Kenapa jadi panutan? Kan dia orang karismatik kan? Ya, kenapa jadi panutan? Lalu dia singgung-singgung itu. Reform Millennium Center di Jakarta. Oh, saya jadi pikir, oh mungkin karena itu. Dia lihat kebesaran pelayanan Pendeta Stephen Tong ya. Dia lihat Reform Millennium Center di itu Jakarta. Dia mungkin tertarik dengan itu lalu mulai keluarkan kata-kata panutan Pendeta Stephen Tong atau apa. Saya pikir kalau Pendeta Stephen Tong panutannya kenapa tidak jadi reform saja? Kenapa saya mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan dia potong, dia stop saya lalu bela Benny Hinn kan? Padahal Pendeta Stephen Tong sendiri pun mengkritik Benny Hinn itu berulang-ulang. Jadi akhirnya saya berkesimpulan apa? Karena dia lihat pelayanan Stephen Tong itu besar dan lihat bangunan besar di Jakarta itu, maka dia berkata, Stephen Tong itu adalah panutan kami. Nah, saya kembali saudara begini. Ya, jadi orang-orang ini, ya, kalau doktrin itu tidak beres, gak mungkin menghasilkan kelakuan yang beres. Saya yakin sekali, ini orang-orang ini, mereka ini, sudah mengundang banyak pendeta mungkin. Dan pendeta-pendeta itu mereka setir-setir. Nanti pulang kasih amplop yang besar. Karena menyukakan hati mereka. Tapi sama Muri Wali tidak boleh begitu. Ya, sama MYM tidak boleh begitu. Tidak bisa begitu. Saya tidak bisa disogok. Ya, binasalah dengan uangmu kalau engkau menyogok saya untuk saya putar balikan firman Tuhan. Tidak boleh itu. Ya. Jadi saudara, kalau sudah orientasi uang, memutar balik firman Tuhan, ini kelakuan yang buruk. Ini kejatuhan ini. Ini moral yang bejat ini. Maka saya katakan tadi Benny Hinn itu bajingan. Dan orang bajingan seperti Benny Hinn ini dibela oleh kelompok ini. Ya, kelompok yang mungkin pura-pura mau dengar teologi reform dari saya, tapi ketika saya kritik Benny Hinn, mereka langsung marah. Tapi dikira marah sama orang yang bisa disetir. Ternyata saya tidak bisa disetir. Akhirnya dia yang harus minta maaf. Ya, dia yang harus tunduk sama hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan benar. Ya, hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan benar tidak boleh tunduk sama orang. Ya, orang menyetir-nyetir hamba Tuhan. Tidak boleh tunduk sama uang. Ya, tidak boleh tunduk sama kekuasaan apapun. Kita harus free, harus bebas di dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ya,